Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah. Hari ini kita sampai kepada surat Al-Kahfi ayat sampai dengan 41. Pada episode sebelumnya diceritakan tentang temannya yang miskin ketika dia berkomentar kepada temannya yang kaya. Bahwa kenapa kamu berkomentar seperti itu? Bahwa orang kaya itu berkata ketika memasuki kebunnya yang sangat luar biasa itu, ma'adunnu an tabida hadihi abada wa ma'adunnu sya'atu qaimatan. Aku tidak menyangka, aku tidak menduga bahwa kebun ini akan hancur dan kiamat juga tidak akan pernah terjadi. Kalaupun kiamat terjadi katanya, maka aku akan mendapatkan penggantian yang lebih baik dari Tuhanku, karena kesuksesan dunia ini adalah merupakan keriduan dari Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kenyataannya dia mendustakan, tidak percaya terhadap hari berbangkit. Maka lelaki yang kedua ini berkomentar, kenapa kamu tidak kafir atau tidak percaya kepada yang menciptakanmu? Maka dalam ayat ini melanjutkan, orang yang kedua itu berkata, lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Tetapi dia yang menciptakan kamu dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berketurunan, menciptakan manusia dari nutfah, kemudian jadi seorang lelaki yang sempurna. Itu adalah Allah. Itu adalah Tuhanku, kata lelaki kedua itu. Wala usriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan apapun, termasuk dengan kemampuan diriku sendiri. Maka dia mengingatkan kepada temannya itu yang kaya itu, walaula iddahwalta jannataka, kenapa kamu tidak berkata ketika memasuki kebunmu, qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kamu harusnya berkata masya Allah la quwwata illa billah. Menurut hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa ini adalah kanjun min kunujil jannah, sebuah perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu la quwwata illa billah. Kita sering berzikir la haula wala quwwata illa billah, bahwa apa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita bentuk keluar biasaan itu adalah semuanya pertolongan dari Allah. Harusnya ketika memasuki kebun yang sangat luar biasa itu, masya Allah, ini adalah kehendak Allah, betapa hebatnya Allah, sehingga hilang semua selain daripada Allah. La quwwata illa billah. Ini adalah ungkapan menurut hadis Abu Ya'la yang disahihkan dalam Ibnu Katsir, bahwa kata-kata ini, masya Allah la quwwata illa billah, kalau seseorang diberikan harta, keluarga, anak-anak yang menakjubkan bagi dirinya, sebuah nikmat dari Allah, kemudian dia berkata seperti itu, masya Allah la quwwata illa billah, maka tidak akan terjadi malapetaka kepada dirinya. Sebaliknya berarti kalau misalnya seperti lelaki yang pertama yang kaya itu, di sini dikisahkan akhirnya mendapat malapetaka karena dia kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Nah, kemudian kalau kamu bertanya, kenapa aku lebih sedikit hartanya daripada kamu dan sedikit anaknya? Kata lelaki yang kedua itu, fa asa ayutiani rabbi khairam min jannatika. Maka mudah-mudahan Tuhanku memberikan kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbana minas sama, dan menurunkan bencana dari langit, ketentuan berupa bencana dari langit. Wa tusbih sa'idan zalaqa, maka jadilah kebunmu yang hebat itu kemudian tanah yang licin karena ada bencana yang sangat luar biasa. Misalnya hujan yang sangat deras atau angin dan lain sebagainya, bisa saja Allah menurunkan seperti itu. Kata lelaki kedua itu, mudah-mudahan aku dapat yang lebih baik daripada kamu, karena boleh jadi kebunmu itu dihancurkan oleh Allah. Aw yusbiha ma'uha gauro, atau kebunmu itu dijadikan oleh Allah airnya ditarik ke bawah, gauro. Jadi sebaliknya mata air, gauro itu air yang surut ke bawah. Falam tastati'a tolaba, maka kamu tidak bisa mencarinya lagi air itu. Airnya surut, yang awalnya di kebun itu ada sungai, kemudian kekeringan. Bisa saja. Dan ketika Allah menarik air itu, kamu tidak akan bisa mendatangkannya lagi. Maka inilah la quwwata illa billah, bahwa apa yang terjadi itu adalah semuanya atas pertolongan Allah. Keyakinan inilah yang kemudian tidak akan menurunkan malapetaka. Sebaliknya, ketika orang kufur kepada Allah, boleh jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu dihilangkan dengan seketika. Mudah-mudahan kita itu tidak seperti itu. Selalu ingat, selalu zikir kepada Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah.
Ketika melihat ketakjuban terhadap sesuatu, maka segera ingat kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai bagian episode ini? Barangkali ada pelajaran yang lebih baik? Silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.